Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Diklat Pendidikan Keterampilan Hidup. Sebelumnya telah kita lewati asesmen kompetensi minimum. Sekarang kita menuju pendidikan keterampilan hidup. Kita klik. Kita mulai. Pendidikan keterampilan hidup. Pendidikan keterampilan hidup PKH angkatan ke-6. Selamat datang. Pendidikan keterampilan hidup mendukung remaja untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai keterampilan sesuai dengan konteks individu mereka. Dalam kurikulum PKH ini terdapat 22 pertemuan dengan tema-tema yang perlu diketahui oleh para siswa-siswi Anda sehingga dapat membentuk mereka menjadi remaja yang sehat dan bahagia. Dalam setiap pertemuan tersebut, Anda diharapkan mampu memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam menggunakan keterampilan hidup untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, seperti menjalin hubungan sosial, menyelesaikan masalah, mengelola risiko, membuat keputusan, dan bekerja sama dengan orang lain. Untuk pertama kita menuju ke pre-assessment. Pre-assessment, sebelum memulai pembelajaran, Anda diminta untuk melakukan pre-assessment untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal Anda mengenai materi pendidikan keterampilan hidup. Anda tidak dapat mengakses materi pembelajaran sebelum melakukan pre-assessment. Dalam mempelajari modul e-learning ini, Anda diminta untuk mengerjakan sesuai urutan yang telah ditentukan. Pre-assessment ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal Anda mengenai materi pendidikan keterampilan hidup. Anda memiliki satu kesempatan untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam waktu 30 menit. Setelah selesai mengerjakan, jangan lupa untuk menekan tombol submit untuk mengirim jawaban Anda. Start quiz. Ada 4 alasan utama yang membedakan PKH dengan mata pelajaran lainnya. Apakah satu di antaranya? Sebelum mengikuti pelajaran PKH, Anda harus mengerti dahulu tentang bimbingan konseling siswa-siswi. 2. Di PKH diajarkan sejarah tentang berbagai budaya di Indonesia. C. Di PKH membahas kehidupan dan isu yang terjadi sehari-hari. Hanya wali kelas saja yang dapat mengajarkan PKH. Jawabannya adalah di PKH membahas kehidupan dan isu yang terjadi sehari-hari. Ada 13 keterampilan hidup. Salah satunya adalah mampu untuk bangkit kembali setelah melewati pengalaman yang sulit. Keterampilan hidup apakah yang dimaksud tersebut? Berkomunikasi, mengelola stres dan perasaan, berempati, resilient atau ketahanan. Jawabnya adalah ketahanan atau resilient. Pembelajaran pada modul 1 adalah tentang identitas diri, mengekspresikan perasaan, pubertas, dan pencitraan tubuh yang positif. Manakah strategi yang disarankan untuk mendukung siswa-siswi dalam menyelesaikan pembelajaran modul 1? Meminta siswa-siswi membagikan informasi pribadinya sebagai contoh pembelajaran. Meminta tenaga ahli untuk mendukung Anda dalam memfasilitasi pertemuan yang menurut Anda sulit dan sensitif. Sampaikanlah materi pembelajaran tentang mempersilahkan siswa-siswi Anda bertanya apapun, terutama pada pertemuan dengan materi yang sensitif. Jika ada tema yang dirasa canggung, lewatkan saja. Jawabnya adalah kita pilih meminta tenaga ahli untuk mendukung Anda dalam memfasilitasi pertemuan yang Anda sulit dan sensitif. Manakah pernyataan yang tepat tentang identitas diri? Identitas diri tidak hanya mengacu pada karakteristik fisik kita,
tetapi hal-hal yang tidak terlihat yang membuat kita untuk seperti sikap dan kualitas diri kita. Identitas diri hanya mengacu pada jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, warna kulit, dan silsilah keluarga. Identitas diri adalah cerminan yang bukan berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Identitas diri adalah apa yang orang lain katakan tentang diri kita dari sisi sikap dan keterampilan yang kita miliki. Jawabnya adalah identitas diri tidak hanya mengacu pada karakteristik fisik kita, tetapi hal-hal yang tidak terlihat yang membuat kita unik, seperti sikap dan kualitas diri kita. Memiliki pikiran dan perasaan negatif boleh saja terjadi, tetapi cobalah untuk memikirkan cara yang lebih positif untuk mengungkapkannya. Apakah salah satu cara untuk mengelola perasaan negatif? Bayangkanlah hal-hal yang tidak menyenangkan. Bisikkan kata-kata positif ke dalam diri sendiri. Mengurung diri sendiri di kamar. Lakukan aktivitas yang sama meskipun membosankan. Jawabannya adalah bisikkan kata-kata positif ke dalam diri sendiri. Sebagai seorang remaja SMA, Riana sangat mengidolakan Raisa, terutama dari cara berpakaiannya. Seiring berjalannya waktu, Riana menyadari bahwa dia tidak akan sama seperti Raisa. Dia menyadari bahwa dia harusnya menjadi dirinya sendiri. Apakah sikap dan tindakan yang harus dilakukan oleh Riana? Berdandan seperti sang idolanya Raisa, mencari dan mendalami kelebihan dan kekuatan dirinya, melakukan perawatan tubuh agar bisa secantik idolanya meskipun harus mengeluarkan uang banyak untuk perawatan itu, membeli semua pakaian yang dipakai oleh idolanya itu. Jawabannya adalah mencari dan mendalami kelebihan dan kekuatan dirinya. Manakah perubahan sosial dan emosional yang dialami oleh remaja laki-laki dan perempuan selama pubertas? Suara semakin dalam, keringat meningkat dan bau badan berubah. Perubahan suasana hati yang cepat dan tidak menentu. Tinggi dan berat badan bertambah. Jawabnya adalah perubahan suasana hati yang cepat dan tidak menentu. Bagaimanakah cara membantu orang lain menjadi percaya diri terhadap tubuh mereka? Apapun yang kita lihat di internet itu sama dengan aslinya, apalagi jika yang kita lihat adalah influencer atau selebritis. Yakinkan mereka bahwa tidak semua yang kita lihat di internet sesuai dengan kenyataan, karena mudah bagi orang untuk mengedit foto mereka, terutama di internet. Selalu membandingkan penampilan kita dengan orang lain. Berdiam diri saja di rumah dan jangan melihat media sosial. Jawabannya adalah yakinkan mereka bahwa tidak semua yang kita lihat di internet sesuai dengan kenyataan, karena mudah bagi orang untuk mengedit foto mereka, terutama di internet. Manajemen kebersihan menstruasi sangat penting untuk disampaikan kepada para siswi. Apakah salah satu perilaku yang baik terkait kebersihan menstruasi? Cukup mengganti pembalut sekali dalam sehari. Mengganti pembalut secara berkala, sekurang-kurangnya tiap 4 jam sekali. Membuang pembalut ke dalam toilet. Sekolah tidak perlu menyediakan pembalut cadangan. Jawabannya adalah mengganti pembalut secara berkala, sekurang-kurangnya tiap 4 jam sekali. Manakah salah satu contoh cara mengelola makanan yang lebih baik? Menggoreng dengan menggunakan minyak yang banyak, memasak menggunakan santan yang dipanaskan berulang-ulang, menggoreng dengan menggunakan minyak kelapa, memasak menggunakan garam dan gula dengan jumlah yang banyak. Jawabnya adalah menggoreng dengan menggunakan minyak kelapa. Nomor selanjutnya, saran apakah yang dapat Anda sampaikan kepada siswa-siswi Anda jika berhadapan dengan tekanan dari teman sebayanya untuk merokok atau minum alkohol? Coba saja agar tidak penasaran. Katakan tidak dengan tegas dan jelas melalui kata-kata dan bahasa tubuh. Jangan menyinggung perasaan teman yang menawarkan, jadi ikuti saja. Coba sedikit saja lalu pergi. Jawabnya adalah katakan tidak dengan tegas dan jelas melalui kata-kata dan bahasa tubuh. Nomor selanjutnya, ujaran kebencian, perundungan dunia maya, cyberbullying.
atau kekerasan dunia maya adalah beberapa masalah yang terjadi di media sosial. Diatur dalam Undang-Undang ITE. Pasal berapakah hal tersebut? UU ITE pasal 43, UU ITE pasal 44A ayat 1, UU ITE pasal 45A ayat 2, UU ITE pasal 46. Jawabnya adalah UU ITE pasal 45 ayat 2. Nomor selanjutnya, manakah salah satu ciri dari pertemanan yang baik? Suportif, obsesif, posesif, picik. Jawabnya adalah suportif. Nomor selanjutnya, manakah salah satu contoh dari perundungan atau bullying? Membantu teman meningkatkan kepercayaan dirinya, memuji teman yang berprestasi, menyebarkan berita hoaks atau palsu, mengancam dengan cara membuat seseorang merasa takut atau terintimidasi. Jawabnya adalah mengancam dengan cara membuat seseorang merasa takut atau terintimidasi. Nomor selanjutnya, manakah di bawah ini yang termasuk fakta HIV? HIV hanya menular pada orang gay atau homoseksual. Kamu tidak akan tertular IMS atau HIV jika kamu sudah menikah. Orang-orang yang hidup dengan HIV dapat menjalani hidup yang panjang dan bahagia. HIV dapat menular melalui gigitan nyamuk. Jawabannya adalah orang-orang yang hidup dengan HIV dapat menjalani hidup yang panjang dan bahagia. Nomor selanjutnya, manakah salah satu contoh hak sosial? Hak untuk memilih saat pemilihan umum, hak atas pendidikan, hak untuk meyakini budaya tertentu, hak atas kepemilikan pribadi. Jawabannya adalah hak atas pendidikan. Nomor selanjutnya, manakah yang merupakan pengertian gender? Konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan atau bangsa. Konsep budaya, norma, dan sosial terhadap standar perilaku dan peran tugas seorang manusia yang ditentukan berdasarkan jenis kelaminnya. Bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena pihak yang terlibat berbeda sikap, kepercayaan, nilai, dan kebutuhannya. Jawabannya adalah konsep budaya, norma, dan sosial terhadap standar perilaku, peran, dan tugas seorang manusia yang ditentukan berdasarkan jenis kelaminnya. Nomor selanjutnya, ada beberapa cara untuk menyelesaikan konflik. Salah satunya yaitu meminta seseorang dari posisi yang lebih tinggi, misalnya guru, untuk menyelesaikan konflik antar siswa-siswinya. Disebut dengan istilah apakah cara tersebut? Agresi, otoritas, kompromi, negosiasi. Jawabnya adalah otoritas. Nomor selanjutnya, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan adalah dengan mengurangi jumlah limbah yang kita produksi dengan 4R. Di bawah ini yang bukan merupakan konsep 4R adalah reduce, relocate, reuse, recycle. Jawabnya adalah relocate. Nomor selanjutnya, memberikan pujian merupakan perilaku untuk menunjukkan apresiasi, penghargaan. Bagaimanakah bentuk pujian yang memiliki dampak terbesar pada seseorang? Menekankan pada proses yang dialami oleh seseorang, menekankan pada hasil akhir dari perubahan atau perilaku seseorang, menekankan pada niat awal yang dimiliki seseorang, menekankan pada kemampuan yang dimiliki seseorang. Jawabnya adalah D. Menekankan pada kemampuan yang dimiliki seseorang. Finish quiz. Mari kita lihat nilainya. Alhamdulillah, saya mendapatkan nilai 400 dari 400 poin, 100% benar. Ini jawabannya betul semua.
2% sudah kita lewati untuk materi pertama pre-assessment.